Pembukaan. Pada tahap ini, konselor menyapa klien dan menciptakan suasana yang nyaman serta aman. Klien juga memperkenalkan diri dan mengungkapkan alasan mengapa mereka datang untuk sesi konseling. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk dulu, Mbak. Ya, Iya, assalamualaikum. Sudah kita diskusikan sebelumnya, Mbak Yana. Oke, silakan diminum dulu, Mbak. Oh iya. Terima kasih, Mbak. Oke. Baik, selamat siang, Mbak. Iya, siang. Terima kasih telah hadir pada hari ini ya, sesuai dengan jadwal yang telah kita janjikan sebelumnya. Saya sangat merasa senang ketika kemarin Mbak pertama chat ingin bertemu dengan saya. Iya. Semoga Mbak nyaman dan merasa nyaman dan aman ketika ketemu saya di sini. Untuk memulai sesi berikutnya atau selanjutnya, boleh nggak sih memperkenalkan diri dulu? Oh iya. Untuk nama mungkin saya sudah tahu ya. Bayana Mm-hmm. namanya. Oke, lanjut. Bayana dari mana? Oke, sebelumnya ini Kak, perkenalkan aku Yana dari Aceh sebelumnya, cuma di sini pindah kerja ke Jakarta. Mau cari pengalaman lebih aja sih Kak di daerah lain. Oke. Berarti sudah kerja di Jakarta? Sudah kerja di Jakarta. Sekarang tinggalnya di Palmerah. Di Palmerah. Sudah berapa lama di sini? Sekitar 3 sampai 4 bulan Kak. Oh, 3 sampai 4 bulan. Lumayan sudah lama tapi nggak lama juga ya. Senang bertemu dengan Mbak Yana. Ini sesi kita pertama kali bertemu ya. Tahap identifikasi masalah. Pada tahap ini, konselor membantu klien mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapinya terkait perbedaan budaya. Konselor menggali lebih dalam tentang situasi dan interaksi yang membuat klien merasa kesulitan. Apa sih yang mau Mbak ceritakan ke saya? Mungkin ada masalah apa yang Mbak hadapi saat ini gitu. Sebetulnya kalau masalah nggak ada, ada dan nggak ada sih Mbak sebetulnya. Cuma saya lebih ke culture shock ketika datang sampai di sini. Iya. Jadi ketika datang sampai di sini itu, oh ternyata mungkin karena saya sebelumnya dari kampung ya, apalagi kampung saya di Aceh masih terkenal banget mungkin hutan-hutannya atau sejenisnya. Saya agak shock kayak di sini seramai itu. Dan ada satu hal yang saya kaget juga kayak, jadi di sini tuh ada namanya bakso ya Mbak. Bakso dan toppingnya itu ada mie, bihun dan lain-lainnya. Di sana tuh ada namanya miso. Mie dan bakso, bukan bakso. Ada tapi beda. Iya, tapi beda. Oke. Beda nama mungkin sebetulnya ya, cuma kayak lebih dibalik gitu. Oke. Terus kalau misalnya untuk masalah, saya sebenarnya lebih ketemu masalah itu di Gimana sih, Mbak? tempat kerja saya sih Mbak. Oke. Menggali masalah lebih dalam. Pada tahap ini, konselor menggali lebih dalam untuk memaham bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi klien dan mencari tahu strategi atau upaya yang sudah dilakukan klien untuk mengatasi masalahnya. Apa yang membuat Mbak Yana itu menganggap ini masalah bagi Mbak Yana nih? Iya, jadi sebetulnya kalau misalnya di kantor ya, saya sebenarnya agak kalau terkenal lebih ke perkumpulan yang dimana di satu perkumpulan itu tuh ada bercampurnya lawan jenis. Sebenarnya saya agak shock karena sebelumnya di kampung saya sendiri ya, itu saya nggak pernah ketemu perkumpulan yang ada lawan jenisnya. Kalaupun ada, pasti ada pihak lain yang ikut menemani. Gitu. Jadi sebenarnya saya agak lumayan culture shock melihat hal itu gitu. Dan di sini itu hal yang biasa gitu. Kadang saya mungkin kayak agak, ini mungkin di sini saya nggak tahu atau seperti apa. Oke. Dan saya mengerti ya perbedaan mungkin yang cukup mencolok antara Aceh dan Jakarta. Mungkin perbedaannya pun cukup signifikan. Tapi tadi kan ada beberapa lawan jenis ya, bercampurnya lawan jenis. Tapi ada kan masalah lain selain itu di kantor yang baru atau di lingkungan yang baru sekarang ini yang lebih signifikan yang buat kayak Mbak Yana tuh risih gitu. Awalnya mungkin untuk di perkumpulan yang bercampur antara lawan jenis ini, awalnya saya mungkin masih memaklumi ya, karena mungkin ya karena ada uzur atau hal apa lainnya yang memang mengharuskan kita di satu perkumpulan gitu. Terus tapi ada satu hal yang mungkin bikin saya lebih culture shock lagi, apakah ini saya yang nggak tahu apa-apa atau seperti apa, karena ternyata di dalam perkumpulan itu pun mereka membahas hal yang bukan ranahnya. Oke.
Boleh kasih saya tahu apa ranahnya? Lebih ke apa ya sebetulnya ya, lebih ke Apa nih Mbak? bercandaan yang seharusnya bukan dibercandakan antara Terlalu vulgar. Iya betul. Padahal oke, saya identifikasi kembali, bercandaan itu terlalu vulgar dan tidak pernah terjadi sebelumnya ketika Mbak Yana ada di ya, kampung saya di kampung sebelumnya. sebelumnya. Iya betul. Oke, terus ada lagi nggak yang bikin Mbak Yana sangat tadi kan sudah ada 2 ya, yang apa ya, yang buat Mbak Yana nggak nyaman atau ada hal tertentu? Kadang yang tadi kan Dari mungkin individu. awalnya dari individu. Kalau dari individu sebetulnya enggak ya, karena mereka menyamaratakan sih. Sebetulnya nggak ada masalah gimana, cuma kadang waktu saya sampai di sini itu emang agak kaget sama budaya yang seperti itu. Dan dari bercandaan itu awalnya mungkin mereka bercanda secara verbal, Oke. tapi semakin kesini kok mereka menunjukkan secara sikap juga secara fisik. Jadi saya kadang agak merasa oh mungkin ini begini orangnya. Kadang saya nggak mau terlalu mengadrestimate orang secara langsung, tapi kadang satu sisi saya juga risih, tapi saya nggak bisa mengungkapkan secara langsung gitu Mbak. Tahap pencarian solusi. Pada tahap ini, konselor dan klien bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Konselor memberikan saran praktis dan strategi yang bisa diterapkan klien. Kalau menurut Mbak Yana, baiknya bagaimana? Dalam pandangan Mbak Yana nih yang membuat Mbak ini nyaman, harusnya bagaimana? Sebetulnya mungkin bagi saya seharusnya saya sampaikan ya apa keresahan saya kepada orang-orang yang bagi mereka itu bukan suatu batasan gitu bagi saya. Seharusnya mungkin saya menyampaikan, cuma masalah saya di sini saya nggak bisa sembarangan menyampaikan karena saya belum kenal individu mereka masing-masing seperti apa. Oke. Berarti untuk saat ini Mbak Yana menerima atau mau cari jalan keluarnya? Tadi kan baiknya apa tadi? Baiknya mungkin saya menyampaikan sebetulnya. Nah, karena tadi ada batasan untuk sekarang karena mungkin baru. Nah, apa tindakan atau yang akan Mbak Yana ambil? Tindakan kedua atau? Kalau saya pribadi mungkin masih mau mengenalin individu yang saya temui di tempat ini ya. Mungkin saya masih mau mengenali individu ini karena yang saya takutkan juga ketika saya menyampaikan batasan dengan saya seperti ini, saya takutkan orang ini merasa tersinggung atau seperti apa, karena saya nggak tahu nih orang ini seperti apa gitu Kak, apalagi saya belum lama di tempat ini. Oke. Mari kita coba ya beberapa strategi yang tadi Mbak sampaikan langsung tadi. Menyampaikan tadi yang pertama mungkin bisa menyampaikan ketidaknyamanannya tadi terhadap lawan jenis, dan itu pun di luar pekerjaannya. Iya betul. Oke, saya juga sangat memahami ya bagaimana culture antara Aceh dan Jakarta itu memang sangat mencolok dan terlihat di mana mungkin di lingkungan sebelumnya sangat dibatasi untuk laki-laki dan perempuan, sementara di Jakarta tadi bercampur baur. Mungkin itu ide yang baik, saya pikir sih itu ide yang sangat baik yang mungkin Mbak bisa terapkan nanti ketika menyampaikan. Mungkin bahasanya pun harus dengan bahasa yang enak, yang sopan gitu ya. Ada lagi nggak kendala atau ini tuh akan menjadi kebiasaan? Bagaimana Mbak? Sepertinya kalau misalnya saya untuk bukan membasmi ya Mbak, bahasanya apa ya Mbak, bahasa yang bagus mungkin untuk membatasi diri sendiri aja. Iya, mungkin untuk membatasi diri sendiri. Mungkin kalau di lingkungan sekarang saya mencoba menerima, tapi saya juga mencari cara gimana caranya saya bisa menerima itu, tapi satu sisi saya juga tetap membatasi diri saya gitu sih Mbak. Mungkin saya sebenarnya pertama mungkin akan menyampaikan, cuma kalau sekarang itu saya masih mengenali karakter individu di tempat kerja. Saya rasa itu cukup bagus ya, istilahnya observasi orang di lingkungan yang baru, atau bisa mungkin Mbak Yana mencoba untuk menyampaikan ke teman yang yang sama-sama perempuan, untuk bertanya itu memang seperti ini kah, atau ada cara lain kah, atau untuk membatasi itu gitu. Sebelumnya saya udah coba cerita ya ke salah satu partner saya di tempat kerja sekarang ini. Ternyata waktu saya sampaikan keresahan saya pertama kali kerja di situ,
sama seperti yang dia rasakan sebelumnya. Oh, oke. Dan saya sempat tanyakan kepada teman saya ini atau partner saya ini, gimana gitu cara dia menghadapinya. Waktu dijawab pun sebetulnya dari perkataan partner saya ini sebetulnya betul yang seperti yang disampaikan, tetap disampaikan aja ke orang yang memang membuat resah, tapi dilihat batasannya. Dari situ saya pun nggak berhenti tanya, saya juga tanya gimana untuk saya sampaikan ke orang ini dan orang ini gitu, halnya orang ini seperti ini dan orang ini seperti ini gitu. Waktu saya tanya pun, oh seperti itu ya, seandainya saya sebagai karyawan, kan saya masih terbilang baru ya Mbak, kira-kira gimana kalau tiba-tiba saya menyampaikan hal tersebut gitu ke orang-orang yang buat saya resah. Tapi dari teman saya bilang, partner saya ini bilang, katanya mungkin untuk sekarang ini ditahan dulu, dan itu kan cukup membuat saya agak sebetulnya satu sisi risih, tapi ternyata partner saya bilang seperti itu, saya bisa apa gitu. Contoh nggak satu kegiatan yang campur baur, misalnya apa tuh? Mungkin kalau misalnya di sana apa ya, ini potongannya mau ya. Ya betul. Kadang ketika ada kegiatan di luar rapat eksternal, itu kadang kan pimpinan atau pihak yang harus berangkat ke sana itu harus ditemani dengan stafnya. Dan di sini posisinya antara kedua pihak ini tuh lawan jenis, dan saya belum bisa menerima akan hal itu gitu. Kadang saya kayak, oh ini betul bisa seperti ini, ataukah kita perlu mengajak pihak lain agar tidak ada kecurigaan atau pandangan negatif gitu. Oke, menurut Mbak Yana bagaimana tuh cara mengatasinya? Kalau sekarang mungkin saya belum menemukan cara pastinya seperti apa. Opsi keduanya Mungkin saya akan nggak boleh gitu, beri masukan ke pihak yang harusnya berangkat ini, karena lawan jenis mungkin saya akan coba beri masukan bagaimana baiknya ditemani dengan pihak yang lain. Jika seandainya pun harus mungkin saya akan memberikan masukan sampai situ dulu sih. Paling ini kalau untuk seterusnya itu nanti seperti apa, kan ditakuti mereka tidak menerima karena alasan lainnya saya tidak tahu itu. Saya cukup mengerti akan hal itu. Kalau kita masih karyawan baru yang mungkin dirasa Mbak Yana belum berani mungkin ya, belum berani untuk menyampaikan hal itu. Cuma dari satu sisi saya mau tanyakan, apakah kita coba menggali nih, apakah tadi kan keluar rapat misalkan berdua pimpinan dengan Mbak karena sebagai stafnya, adakah teman kerja Mbak yang mungkin satu divisi yang bisa ikut, atau bagaimana nih? Memang harus berdua aja ataukah boleh opsi lainnya? Mungkin seharusnya bisa ditemani. Bagi saya mungkin seharusnya bisa ditemani oleh pihak lain ya, pihak yang mungkinkah dari pimpinan yang bertambah atau mungkin dari stafnya yang bertambah jika memang memungkinkan. Yang penting ada pihak lain yang bisa menemani agar tidak dua lawan jenis ini dalam satu tempat. Tapi pernah coba Mbak? Waktu itu pernah coba, cuma Gimana Mbak? tanggapan mereka tuh agak kurang enak mungkin ya di saya ya. Tanggapan mereka kayak udahlah jangan gitu. Tapi benar jadinya bertiga? Enggak, karena enggak juga. Enggak juga jadinya, karena mereka mempermasalahkan dana mungkin ya Mbak ya, karena kan semuanya ditanggung juga, mereka mempermasalahkan itu. Dan saya sempat menawarkan diri saya untuk tetap ikut, tapi saya menanggung dana saya sendiri pun mereka tetap mempermasalahkan itu, dan ya belum ada solusi gitu sampai sekarang gitu. Ada lagi nggak mungkin rencananya ke depannya? Oh mungkin satu rencana ini tidak bisa. Ada nggak rencana kedua yang mungkin Mbak sudah pikirkan nih? Kalau saya mungkin karena ini kan sebetulnya kegiatan eksternal ya Mbak, mungkin saya pikir bisa ditemani kan pihak pimpinan pun bisa ditemani oleh staf yang sejenis ya. Oke. Iya. Yang mungkin pimpinan pria berarti ada staf pria untuk menemani. Betul. Pimpinan. Oke. Tahap penulisan
Penutup. Pada tahap penutupan, konselor menyimpulkan sesi konseling, memberikan ringkasan poin-poin penting yang telah dibahas, dan memberikan panduan untuk langkah selanjutnya. Konselor juga memastikan bahwa klien merasa didukung dan siap menghadapi tantangan yang ada. Mungkin itu bisa dicoba di kemudian hari ketika Mbak mau melaksanakan rapat di luar lagi ya Mbak ya. Mbak bisa mencobanya, dicoba dulu, strateginya dilihat dulu. Tadi kan sudah sempat observasi, saya pun merasa senang sekali Mbak. Ternyata orangnya observasi gitu, dilihat dulu keadaan lingkungannya ketika dicoba, dan Mbak tuh mau mencoba hal yang mungkin baru walaupun Mbak mungkin tidak nyaman. Tapi Karena juga, kadang saya juga gregetan sih mana ini gimana ya Mbak ya. Mbak. Itu sangat hebat menurut saya ya. Hebat sekali ada sosok perempuan karyawan baru. Ya semua orang mungkin bisa melakukan itu, cuma kan ya mereka banyak pertimbangannya. Cuma Mbak Yana ini sudah melakukan beberapa strategi yang telah dilaksanakan untuk tadi membuat Mbak merasa nyaman. Oke, tadi kan sudah ada beberapa strategi yang belum dicoba. Untuk selanjutnya bisa dicoba lagi ya Mbak ya. Oke, itu ada apakah ada lagi Mbak? Mungkin kalau sementara itu sih Mbak yang mau saya temukan. Terima kasih Mbak atas ceritanya ke saya gitu, telah diutarakan ke saya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan buka proses konseling kedua. Ini Mbak bisa Kalau ini bisa minta kemarin Mbak ya. Kemarin kan hubunginya ke saya langsung. Cuma kadang saya gimana ya, HP saya kadang tertinggal, saya orangnya kelupaan. Bisa hubungi nanti ke bagian resepsionisnya biar nanti dihubungkan ke saya. Nanti kita jadwalkan kalau minggu depan. Saya bisanya di hari Rabu dan Kamis, karena untuk Senin, Selasa, dan Jumat, Sabtu, Minggu itu ada agenda lain. Oke, siap. Itu ya Mbak ya. Oke, siap Mbak. Silakan diminum Mbak. Oh iya, terima kasih Mbak yang saya minum Mbak. Ya, saya pamit ya Mbak. Makasih banyak Mbak. Ini saya bisa sharing-sharing dirinya sama Mbak. Saya pamit ya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, mari Mbak. Behind the scene.